Tidak, Obi. Wortelku akan jauh lebih besar. Kau akan lihat nanti. Tentu saja, aku yakin wortelku akan lebih besar, bukan wortelmu. Hei, hentikan teman-teman. Apakah kau percaya diri? Siapapun yang memiliki wortel yang lebih besar boleh mengambil wortel lawannya. Aku akan menang. Obi. Itu bagus. Sekarang kita hanya perlu menyiramnya. Ups. Nah, agar tanaman tumbuh kuat, kita membutuhkan pupuk. Tapi hanya perlu sedikit saja, oke? Wortel, cepatlah tumbuh. Kita akan kembali besok untuk memeriksa wortelnya. Ayo teman-teman, hari mulai gelap. Ah, suara apa itu? Aneh sekali. Kupikir aku mendengar suara. Aku yakin itu hanya mimpi. Saatnya memeriksa wortelku. Oh, wortelku mungkin sudah besar sekarang. Jose, sepertinya Obi mengalahkanmu. Apa? Bagaimana dia menang? Aku merawatnya dengan sangat baik. Dia juga merawatnya, Jose. Saatnya panen. Lihat, hanya daun wortel Obi yang besar, tapi wortelnya kecil. Kau benar, Jose. Tidak semuanya seperti yang terlihat. Apa itu? Itu pupuknya. Obi, apakah kau curang? Itu mengerikan. Kau akan kehilangan wortelmu. Jose, lihat. Dia menyesal telah berbuat curang. Tidak apa-apa, Obi. Semua orang membuat kesalahan.
Tapi kita bisa berbagi wortel. Berjanjilah padaku kau tidak akan pernah melakukannya lagi. Au. Tebak siapa yang ulang tahun hari ini? Diawali Jose dan diakhiri Komilon. Ulang tahun siapa itu? Bercanda, Jose. Tentu saja aku ingat. Kuemu ada di oven. Wah, keren. Lezatnya. Berapa umurmu sekarang? Lebih dari 1, kurang dari 1000. Dan apa yang kau inginkan untuk pesta ulang tahunmu? Tahun ini aku ingin balon isi permen yang digantung tinggi. Lalu aku bisa pecahkan dan akan ada hujan permen. Aku hanya perlu permen untuk mengisi balon itu. Itu dia. Sekarang kita harus memasukkannya ke dalam balon. Tenang, aku harus mencicipinya dulu. Lezatnya. Aku akan ke depan untuk mengisi balonnya. Sementara kau mengisi balon, aku akan mengawasi kuenya agar tidak hangus. Ide bagus. Balonnya tampak kecil, dia butuh lebih banyak udara. Jauh lebih banyak. Bagus sekali. Tetap di sana ya, balon. Balon permenku kembali. Oh, oh, oh. Oh, tidak. Aku tahu. Balon permen, aku datang. Jangan, Dahan. Jangan begitu. Kuatlah. Hahaha, dapat kau. Sekarang apa? Jose, kuemu sudah siap. Ayo kita mulai pestanya. Oh tidak, itu yang kubutuhkan. Aku dapat balon permen, tapi kini aku tidak punya kue. Tolong. Loh, aneh. Ada apa itu di langit? Apa itu burung? Apa pesawat? Bukan, itu Jose Komilon. Apa itu kau, Jose? Tentu saja ini aku. Turunkan aku dari sini. Tenang, biar aku cari akal. Pegangan, Jose. Aku dapat kau. Selamat, Jose.
Hujan permen, ini memang pesta terbaik. Aum. Jose, kau sedang apa? Aku menanam wortel untuk membuat kue wortel enak. Masalahnya wortel lama sekali tumbuhnya. Sabarlah, setiap tanaman butuh waktu untuk tumbuh. Ada apa, Jose? Ada sesuatu di sini. Lihat apa yang kutemukan. Wow, ada peti. Apa itu harta karun? Harta karun? Permen terlezat di dunia? Ayo cari tahu. Oh tidak, petinya tidak bisa dibuka. Ayo bawa ke dalam untuk kita coba buka. Bagus, berhasil. Ada apa di dalamnya? Harta karun? Hanya ada buku tulis dan pensil. Buku permohonan, permohonanmu akan dikabulkan. Kau dapat 3 permohonan. Hanya gunakan saat darurat. Wow, ini yang kuinginkan. Aku tidak harus menunggu wortel tumbuh supaya bisa membuat kueku. Jose, buku itu seharusnya digunakan dalam keadaan darurat. Kue wortel itu darurat. Aku akan menggambar permohonanku lalu menyimpan buku itu. Wow, kue wortelnya jadi. Kuenya persis dengan gambarku. Dan rasanya... tidak ada. Aneh, biar aku coba. Bukunya salah. Bukunya membuat kue indah seperti gambar, tapi melewatkan rasanya. Kurasa lebih baik kau membuat kuenya sendiri, Jose. Kau benar, kue tanpa rasa percuma saja. Karena itulah aku akan gambar ini di sini. Gambar? Kukira kau akan menunggu wortelnya tumbuh. Aku akan menunggu mereka tumbuh, tapi tidak selama ini. Tada! Dan sekarang, di mana wortelnya? Apa itu? Jose, itu bukan wortel. Itu wortel raksasa. Buku itu tidak paham apa yang kuinginkan. Kini aku punya wortel untuk seumur hidup. Biar aku lakukan ini. Jose, wortel-wortelnya akan merobohkan rumah. Gawat, aku ingin kue wortel, tapi malah dapat rumah wortel. Kita harus cepat, kita harus keluarkan mereka. Aku tahu ada yang tidak beres dengan buku itu. Kau harus hapus permohonanmu. Hapus permohonanku? Aku tahu. Apa yang kau gambar, Jose? Bagaimana kalau keadaan jadi tambah parah? Penghapus? Semoga ini berhasil.
Jose berhasil. Apa ada wortel yang tersisa? Baguslah, itu layak ditunggu. Oh. Jose, apa yang kau lakukan malam-malam begini? Aku mau makan sesuatu. Aku ingin tidur, tapi aku tidak bisa. Aku punya ide. Aku akan membacakan cerita supaya kau bisa tidur. Luar biasa, aku suka cerita. Ayo kita mulai. Au. Apakah kau punya cerita yang menyenangkan? Ayam akan segera bangun dan aku masih belum tidur. Baiklah, ini cerita yang bagus. Dahulu kala ada seorang pangeran yang perlu menemukan harta karun di kastil yang sangat jauh. Tapi ada monster di dalam kastil. Au. Pangeran berhasil melawan monster itu dan memasuki kastil. Di dalam ada peti besar. Pangeran membukanya dan menemukan harta karun. Wow, luar biasa. Makanan. Jose, itu bukan makanan, tapi emas. Emas? Sungguh cerita yang membosankan. Siapa yang mau emas padahal ada makanan? Cerita selanjutnya. Mari kita lihat apa ini bisa membuatmu tidur. Pada suatu hari, ada sebuah rumah misterius. Ada yang bilang rumah itu dikutuk. Suatu hari, seorang anak laki-laki yang sangat ingin tahu memutuskan ingin menjelajah ke dalam. Ketika dia masuk, dia mendengar suara dan memutuskan untuk menyelidiki. Tapi seharusnya dia tidak melakukannya, karena dia bertemu dengan hantu yang melakukan hal mengerikan. Hantu itu akan memakan semua makananku. Tenanglah, bukan itu yang dia lakukan. Tapi kau bilang hantu itu melakukan hal yang mengerikan. Sekarang aku benar-benar terjaga. Mari kita coba yang ini. Kurasa kau akan menyukainya. Pada zaman dahulu ada seorang petani. Dia diberi kacang ajaib dan itu menumbuhkan pohon kacang yang besar. Dia memanjat pohon kacang dan saat dia akhirnya mencapai puncak, dia bertemu dengan raksasa. Di mana kacang raksasa itu? Jose, ini bukan kacang raksasa, itu raksasa sungguhan. Luar biasa, tapi aku masih belum mengantuk. Apa kau masih punya lagi? Tapi aku sudah mengantuk. Ini cerita terakhir, dan aku akan menceritakan sebuah kisah nyata. Pada suatu hari, ada seseorang yang ingin tidur, tapi dia tidak mengantuk. Ya, itu cerita yang membosankan. Dan di malam hari, tidak ada yang tersisa untuk dilakukan. Matahari sudah tertidur dan semuanya diam. Jadi, dia merasa lelah, sangat lelah, dan tertidur. Jose hanya tertidur dengan cerita yang membosankan.
Selamat malam, Jose. Wah, panas sekali. Aku ingin buat es krim. Tapi di cuaca ini, aku butuh menara es krim. Ide bagus, Jose. Aku akan ambil blendernya untuk memulai. Tidak perlu. Lihat ini. Alat pembuat es krim. Alat ini membekukan dalam 2 detik. Tidak perlu menunggu. 2 detik? Aneh, kelihatannya mustahil. Mustahil tidak makan es krim. Taruh saja buahnya di dalam sini. Dan kita akan punya banyak es krim. Tada! Oh tidak, jus es krim. Kurasa mesin itu kurang bagus. Mesinnya bagus, dia hanya butuh daya lebih. Aku akan masukkan es batu. Kini es krimnya akan super beku. Oh, Jose, yang itu terlalu beku. Yang ini untukmu. Bagaimana jika kita membuat es krim sendiri? Membuatnya jauh lebih asik. Tidak perlu. Kurasa mesinnya butuh lebih banyak es. Kali ini akan kumasukkan lebih banyak. Dan kini akan beku. Aku rasa ini akan berhasil. Yeay, menara es krim. Jose, itu kelihatan seperti es batang. Tidak masalah, kita masih bisa memakannya. Lidahmu menempel, Jose. Tolong aku. Tunggu. Membeku dalam 2 detik. Aku rasa itu terlalu muluk. Ya, Jose, kita sebaiknya lupakan es krimnya. Tidak. Aku menyerah pada mesin, tapi tidak menyerah pada es krimku. Tapi apa yang akan kau lakukan? Aku tahu seseorang yang bisa membuat es krim lebih baik daripada mesin ini. Siapa? Aku. Baik, Jose. Ayo ambil buah lagi. Waktunya menunggu.
Wow, aku suka menara es krim. Sekarang tinggal hal yang paling penting. Apa itu? Memakannya. Lezat, tidak percuma menunggu.